Baik, kita mulai kajiannya di surat 28 ayat 77. Silakan. 28, 77. 28 surat Al-Qasas ayat 77. Ya, surat Al-Qasas ayat 77. Ah, ah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Tetapi janganlah kamu lupakan bagaimana di dunia dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Baik, jadi Allah memerintahkan kita ya agar kita mencari pahala untuk bekal kita nanti di akhirat kan begitu ya Pak ya. Ya, Tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia. Berarti dunia ini tetap masih kita perlukan nggak Pak? iya masih perlu, Ustaz. Sebagai tujuan utama atau sebagai sarana kita menuju akhirat Pak? Sarana kita menuju akhirat, Ustaz. Nah, berarti apapun urusan dunia, Bapak Ibu harus niatkan karena Allah, kan begitu harusnya. Supaya Iya, apa? Supaya mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat. Betul nggak Pak Fendi? betul. Betul, Ustaz. Berarti perbedaan orang beriman dan orang kafir apa kalau begitu? Kalau orang beriman, dunia Hmm. itu sebagai sarana untuk menuju ke akhirat. Mungkin kalau Ah, orang yang kafir, dunia itu ya tujuannya dia, Ustaz. nah, dunia itu tujuan utama. Akhirnya kan apa yang terjadi? Sedih kalau Kerusakan. tidak mendapatkan, betul nggak kerusakan? Kan itu. Betul. Itulah harusnya yang membedakan orang beriman dan orang kafir. Jadi kalau misalnya kita ngaku beriman tapi tujuan utamanya dunia, ya sebenarnya kafir kan begitu kan? Iya. Oh, iya, iya, Nah, iya. iya dong. Makanya di surat Iya, iya. 78-nya lanjutannya setelah 77 ada 78-nya contoh ini contoh yang fokusnya di dunia siapa coba? Iya. Dia Karun berkata, Nah, sesungguhnya Korun ya, aku Korun diberi ya. Karun Korun berkata. berkata, Nah, sesungguhnya aku diberi harta itu semata-mata karena ilmu yang ada padaku. nah, Tidak. Hmm. Terus Ustaz, tidakkah? Terus, terus, terus. tidakkah dia tahu bahwa Allah telah membinasakan umat-umat sebelumnya yang lebih kuat daripadanya dan lebih banyak mengumpulkan harta. Dan orang-orang yang berdosa itu tidak perlu ditanya tentang dosa-dosa mereka. Langsung dikasih contoh kan Pak? Iya, Korun. Zaman dulu ternyata ada juga orang yang kenyataannya dia hanya tujuan utamanya adalah dunia, yaitu korun. Akhirnya Iya, karena mungkin, ya bukan mungkin ya, karena Allah sudah tidak melihat kemanfaatan dalam dirinya, akhirnya Allah tenggelamkan bersama hartanya kan. betul. Jadi pertanyaan saya Pak, berarti kalau kita hidup di dunia, terus tujuan kita cuma sekedar dunia, tidak menuju akhirat, sia-sia nggak Pak? Sia-sia Ustaz. Iya, makanya Sia-sia. orang yang tujuannya dunia pasti nggak ada akan pasti tidak akan ada keikhlasan, tidak akan ada Hmm. kesabaran, tidak akan ada misalnya berbagi pahala karena di pikirannya ya cuma untung rugi saja kan. Iya, iya, iya. Akhirnya muncullah rasa rakus, gitu kan, atau Iya. misalnya menzolimi orang, atau Hmm. misalnya membuat intinya membuat kerusakan yang semua itu memang tujuan iblis untuk menyesatkan manusia. Hmm. Makanya banyak orang yang kadang-kadang juga bertanya, Ustadz saya udah sholat, udah sabar, udah sedekah, tapi kok itu tetangga saya yang tanda kutip nggak sholat, nggak apa, tapi kok Hmm. kaya gitu kan? Kan sering ya pertanyaan kayak gitu ya. Iya, betul betul Ustaz. Malah terpikir juga Ustaz. Nah, Kok enak gitu kesannya. ya Astagfirullahaladzim. iya, makanya kalau cuman begitu, kan hidup buat apa juga, Pak? Karena tujuan Allah menciptakan dunia kan sebagai ujian menuju sarana Iya, akhir. Manusia iya, kenapa harus diuji? Karena kan manusia itu disuruh memilih. Apakah iya, memang tujuannya karena Allah atau karena keuntungan dirinya? Makanya Allah iya. sampaikan, kalau disampaikan di surat 5 ayat 36 37 silakan, Mbak. 5, 36, 37. Jadi ternyata ya itu yang terjadi gitu loh. 5 Iya, surat
36, Surat 37. Al-Maidah ya, 36 37 Ustaz. Sesungguhnya orang-orang yang kafir, Nah, seandainya mereka memiliki segala apa yang ada di bumi, dan ditambah dengan sebanyak itu lagi, untuk menebus diri mereka dari azab pada hari kiamat, niscaya semua tebusan itu tidak akan diterima dari mereka. Mereka hmm, tetap mendapat azab yang pedih. coba bayangin. Orang kafir tujuannya habis-habisan mencari dunia. Iya. Sampai Allah kasih perumpamaan, andaikan dia juga punya harta satu bumi, lalu Hmm, ditambah dengan dua bumi, satu bumi lagi. lalu untuk menembus diri mereka diazab nanti di kiamat, nggak bisa dan nggak akan diterima kan? Iya, betul, Ustaz. Akhirnya kan penyesalan kan di 37-nya Iya. silakan. Mereka ingin keluar dari neraka, tetapi tidak akan dapat keluar dari sana, dan mereka mendapat azab yang kekal. Ayo kalau begitu mau apa Pak Firly? Waduh, rugi, rugi banget, Ustaz. Auzubillah min Berarti dzalik. kita buat kesimpulan ya. Oke, Iya, selama itu urusan dunia, harusnya kan kita longgar-longgar aja kan Pak. iya, benar, Ustaz. Artinya misalnya ya, anggaplah kita dipecat dari pekerjaan. Toh kita Mm-mm, bisa cari lagi. Benar nggak? betul. Misalnya atau uang kita sedikit. Toh bisa nyari lagi jadi banyak. Berarti Iya, segala sesuatu yang urusan dunia. Sebenarnya kita masih bisa perbaiki atau kita kejar. Gitu loh Pak. iya. Jadi makanya kata Allah kan dunia ini hanya permainan dan senda gurau. Ya udahlah. Permainan. Pokoknya anggaplah kita khilaf, kita salah, kita bertobat. Jadi semua itu masih diperbaiki. Tapi kalau misalnya sudah kehidupan akhirat, surga neraka, siksa kubur, siapa yang mau merevisi? Waduh, nggak bisa lagi, Ustaz. Nah, makanya jangan sampai ya di dunia ini kita diperdayakan sehingga kita lupa tujuan utama kita hidup itu adalah keselamatan di akhirat. Tapi dunia Iya. ini sebagai sarananya, sarana apa? Ya berlatih sabar, yang meningkatkan Hmm, ketakwaan gitu kan. Berarti iya. setiap hari, logikanya setiap hari orang tuh harusnya sabarnya meningkat, ikhlasnya Hmm, meningkat, bersyukurnya meningkat. Harusnya begitu setiap hari. iya, iya, Ustaz. Karena ternyata dunia ini ya memang dipakai sarana untuk itu. Makanya kan manusia diuji kan. Iya, Ustaz. Dan diuji oleh Allah itu. Kan Allah nggak meminta harta. Allah cuma ingin meningkatkan kesabaran, meningkatkan keyakinan. Sholatnya Iya, menjadi lebih khusyuk. Kan itu sebenarnya. iya, Ustaz. Makanya orang sedih, ya, orang stres, orang frustasi itu kan karena selalu berpikir tentang dunia kan, Pak. Betul, Ustaz. Kenapa orang berpikir tentang Betul. dunia jadi stres, jadi sedih? Ya karena ketika berpikir di, tentang dunia, dia pasti menggunakan nafsunya kan. Iya. Sedangkan nafsu itu tidak akan pernah selesai. Makanya untuk mengerem Hmm. hawa nafsu, otomatis Bapak Ibu haruslah mulai berpikir akhirat. Misalnya, ini saya kalau Hmm. mau mati, ini harta saya. Nah, makanya ada yang diwakafkan, Hmm. ada yang bangun masjid, ada yang Hmm. disedekahkan. Kan itu kan sebenarnya mengurangi, ya. Kalau menghilangkan hawa nafsu kan nggak mungkin. Iya, nggak Mengurangi bisa. atau mengendalikan agar nafsu kita tuh selalu berpikir akhirat. Iya ya. Dan juga Iya, mati juga iya, nggak iya. mau apa-apa gitu loh. Tapi bukan kita Hmm. meninggalkan dunia. Dunia wajib kita cari sebagai sarana kita Iya. ke akhirat. Tapi awas tujuan utama kita bukan hanya sekedar kerja, bukan hanya sekedar mencari ikhtiar, usaha, bisnis. Hmm. Karena itu hanya semua untuk meningkatkan kesabaran, keikhlasan, keimanan. Itu aja sebenarnya. Berarti kesimpulannya apa? Hmm. Kalau Bapak Ibu diuji, tapi Bapak Ibu sabarnya tidak meningkat, ikhlasnya tidak meningkat, keyakinan kepada Allahnya tidak meningkat, kan jadi sia-sia. Iya, Meskipun rugi. misalnya, meskipun ya ujian itu selesai misalnya. Kan banyak kan orang diuji selesai, tapi tidak merubah akhlak dia saat setelah diuji kan Pak. Iya. Padahal tujuan Allah menguji itu, maksudnya Bapak Ibu rubah sikap Bapak Ibu Hmm. menjadi lebih sabar misalnya. Kayak kemarin tuh ada Iya. jamaah diskusi lah ngobrol lah. Kok saya nggak ditolong-tolong ya misalnya. Hmm. Terus saya tiba-tiba bicara, gampang kok Pak. Kalau ditolong tuh turunkan aja ego. Pasti Hmm. nanti ditolong. Loh,
Sekarang saya tanya ke Pak Effendi ya. Pak Iya, Effendi minta tolong sama saya. Tapi Pak iya. Effendi sombong, egonya nggak turun. Saya kira-kira mau tolong nggak? Waduh, ya nggak mau lah Ustaz pastinya. Ngapain nolongin orang Iya, sombong kan? betul, 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 Ustaz. Ternyata salah satu fungsinya ujian dari Allah itu adalah Bapak Ibu akan diuji oleh Allah. Turunkan egonya, Hmm. sadar bahwa hanya Allah yang bisa menolong, ya kan? Maka otomatis nanti Allah akan memberikan pertolongan. Kalau salah satu kuncinya, karena Allah memberikan ujian itu, salah satunya adalah menurunkan ego kita. Hmm. Iya, iya, Karena ego atau nafsu kita itu bertolak belakang dengan keimanan kita, gitu loh Pak. iya, iya, Nah, Ustaz. sekarang saya tanya ya, menurut Pak Effendi, menahan Iya. hawa nafsu itu sulit atau mudah? Eh, butuh Secara umum. latihan, Ustaz. Ya, artinya Seharusnya kan, oh, mudah, artinya Ustaz. Harusnya. secara umum manusia menghadapi kesulitan kan untuk menahan hawa Iya, nafsu atau amarah kan. iya, benar, Ustaz. Nah, kalau saya jadi Bapak Ibu, kalau Hmm. memang Bapak Ibu misalnya sikap menahan hawa nafsu itu sulit, kita cari di dalam Al-Quran. Karena pasti ketika kita melakukan sesuatu, Allah tuh ada rewardnya gitu loh Pak. Hmm, iya, iya. Kayak saya sering, kenapa kita harus sabar misalnya? Oh supaya bersama Allah, supaya Hmm, ditolong Allah. Minimal kan hmm, itu menguatkan kita ketika kita untuk menjadi sabar kan. iya, iya, iya. Nah sama sekarang, ketika misalnya ini kenapa kita harus menahan hawa nafsu atau menahan amarah kan? Kan itu pasti Hmm. ada alasannya. Ternyata Allah bilang di surat Hmm. 79 ayat 40 41 silakan Pak. Surat 79 ayat 40 41. Jadi setiap apapun yang kita lakukan pasti ada rewardnya, nggak mungkin nggak. Sembilan. Sebentar, Ustaz. Agak error ini. Sebentar, Ustaz. Apa-apa nggak Tujuh, usah repot. tujuh 79 sembilan. Oh iya, ini ayat dah. empat Anu, puluh anu si 40 41 ya, Ustaz. Ya, apa kata Oke. Allah? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Surat An-Naziat ayat 40 dan 41. Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka Nah, itu kan, sungguh surgalah bentar, tempat tinggalnya. jelaskan ini. Jadi kan ternyata setiap tindakan ya yang kita lakukan yang menuju Allah, pasti Allah siapkan reward, Pak. Hmm. Tapi setiap tindakan yang kita lakukan kalau tidak menuju Allah, berarti tujuannya cuma dunia. Allah Hmm. siapkan kesempitan di dalam hidupnya. Hmm. Iya, iya. Makanya tetap banyak orang-orang yang misalnya secara dunia sukses, tapi hatinya kosong, kan gitu kan, Pak. Iya. Iya, Pak. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya, ternyata dunia ini hanya sebagai sarana kita menuju akhirat. Kalau Hmm. memang sebagai sarana, berarti ketika misalnya kita sempit, nanti dilapangkan nggak, Pak? Ya dilapangkan, Ustaz. Lapangkan, karena kan tidak mutlak. Kita sedih, nanti pun dibuat bahagia. Kan akan begitu terus. Iya, iya. Jadi tenang saja, selama Bapak Ibu hidup di dalam urusan dunia, ya, Hmm. itu insya Allah kalau kita berubah, bertobat kepada Allah, pasti Allah perbaiki kok. Hmm. Iya Iya, kan? iya. Iya. Selama kita bertobat, menyadari pasti Allah perbaiki. Karena memang ternyata ya tujuan kedua Allah menguji manusia atau misalnya kadang-kadang kita ditegur, kita diazab Iya. gitu kan, atau Iya. diberi peringatan itu Hmm. agar manusia itu ya kembali kepada Allah. Di surat tiga Betul, puluh betul. ayat 41 silakan. 30, 41, 30. Apa kata Allah? Surat Ar-Rum ayat 41. Telah Heeh. tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Nah, jadi tujuannya cuma satu ya, Hmm. Bapak Ibu ya. Semua orang akan diberikan peringatan atau misalnya ditegur atau apapun tuh ternyata cuma satu, agar manusia itu kembali ke jalan yang benar. Berarti kan bertobat Hmm. dulu, hijrah dulu, lurus dulu kan? Iya, Ustaz. Nah, padahal kalau secara umum ya Pak ya, misalnya orang ketika Iya. diuji atau diberikan masalah, dia tuh fokus dulu kepada masalahnya atau misalnya bertobat di jalan yang lurus dulu biasanya. Biasanya
fokus pada masalahnya, Ustadz, Nah, biasanya. padahal itu kan sebenarnya hanya sekadar sarana kan. Ketika kita Iya, fokus di jalan yang lurus dulu, maka rumus yang kedua pasti Allah akan memberikan petunjuk untuk membimbing kita. Kan begitu harusnya. iya. Makanya saya ulang-ulang urusan dunia itu insya Allah tidak ada yang tidak sulit ketika kita kembali dulu di jalan yang lurus. Jadi setiap permasalahan itu sebenarnya balik Hmm, lagi aja kita lurus dulu. iya, Setelah iya. lurus, secara otomatis nanti Allah pasti bimbing. Dari mana kita tahu atau lurus atau tidak? Ya gampang aja, mulailah menjalani masalah dengan ikhlas, dengan sabar. Itu kan sudah lurus. Hmm, iya, iya, iya. Jadi tidak sulit-sulit ya. Misalnya Tidak. kita bingung, ini petunjuknya apa sih? Misalnya, ya udah gampang aja. Bapak Ibu jadi ikhlas tuh atau jadi sabar tuh itu sudah jadi petunjuk gitu loh. Tinggal nanti Iya. bagaimana Allah membimbing dengan kesabaran kita gitu kan. Karena Allah Hmm. pasti bersama orang yang sabar kan, Pak. Iya, benar, Ustadz. Kalau memang Allah pasti bersama orang yang sabar, terus apa yang menjadi masalah ketika kita misalnya tidak sabar di dalam menjalani ujian? Karena Allah bersama orang sabar. Hmm. Iya. Jelas ya, Pak ya. Jadi intinya Hmm. ternyata kesimpulannya apa? Kesimpulannya silahkan menjalani ujian, tapi jangan lupa bertobat dulu ya, agar berada di jalan yang lurus. Setelah itu jalani dengan kesabaran. Insya Allah Hmm. pasti Allah akan menolong. Iya. Baik, ada pertanyaan? Silahkan Bapak Usman. Satu atau dua orang ya, supaya ada. Jadi kalau misalnya sekarang Bapak Ibu belum punya permasalahan atau ujian yang belum selesai-selesai, coba deh turunkan egonya, insya Allah cepat Hmm. terselesaikan. Tapi kalau punya Hmm. masalah masih fokus kepada masalahnya tapi tidak menurunkan ego, malah makin rumit nantinya. Iya. Iya. Paham ya Pak Feni ya? Paham, Ustadz. Bismillah. Baik, kalau begitu terima kasih Bapak Ibu sekalian. Sampai ketemu lagi di kajian dadakan berikutnya. Mari kita Hmm. tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.